Haleluya, puji Tuhan. Shalom para pemirsa Live Channel. Bertemu kembali kita dalam program Voice of Life pada hari ini. Dan senang bisa bersama dengan semua para pemirsa pada siang ini. Dan saat ini saya sedang berada di Lins Cafe di wilayah Kelapa Gading. Di Gading, Batavia, saudara dikasih dalam Tuhan. Tempat ini sangat nyaman kalau saudara lihat tempat ini dari layar televisi saudara, dan kenyamanan itu akan mendatangkan pikiran yang jernih, ya kan? Dan pikiran yang jernih itu berasal dari hati yang tenang, hati yang lega. Dan berkaitan dengan itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang kelegaan. Bahwa ada banyak orang berpikir hidupnya dikejar target, saudara. Jadi tanggal 1 dia harus bayar cicilan rumah, tanggal 5 dia harus bayar cicilan mobil, tanggal 10 dia harus bayar uang sekolah, tanggal 20 dia harus bayar uang listrik, belum lagi target-target dari pekerjaan-pekerjaan. Sehingga ada banyak orang akhirnya mengerjakan segala sesuatu secara rutinitas, sehingga kerutinitasan itu membuat hidupnya tertekan, membuat hidupnya bebannya menjadi berat. Sehingga akhirnya kalaupun dia datang ke gereja hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah kelegaan, tetapi dia tidak menemukan kelegaan itu karena pikirannya terus tertuju kepada kebutuhan hidupnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang kelegaan itu. Sebelum jauh kita membahas tentang hal itu, mari kita berdoa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini, dan kiranya program ini boleh menjadi berkat buat setiap mereka yang mendengarkannya dan setiap mereka yang saat ini sedang menyaksikan layar TV. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menjawab segala keperluan mereka, sehingga program Voice of Life ini boleh menjadi berkat buat mereka, dan TV Live Channel ini boleh menjadi berkat buat mereka karena firman Tuhan disampaikan adalah firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan baca dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Kalau saudara hari ini sedang menyaksikan program ini dan di dekat saudara ada Alkitab, ambil Alkitab saudara, Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Atau kalau saudara pegang handphone saudara hari ini, saudara bisa buka di Alkitab elektronik saudara yang ada di handphone saudara, dan saudara ikuti dan sama-sama kita baca ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan, apa dikatakan, kelegaan kepadamu. Dan ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang menarik dari perkataan ini adalah siapa yang menyampaikan kalimat ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara seorang leader, kalau saudara seorang pemimpin, maka ketika saudara menyampaikan sesuatu, berarti saudara punya tujuan, saudara punya maksud, saudara punya keinginan, dan saudara punya kehendak. Nah, orang yang menyampaikan itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, akan memberi pengaruh yang sangat besar. Kalau dia orang besar, maka pengaruhnya akan menjadi besar. Kalau dia seorang pemimpin, maka pengaruhnya adalah pengaruh dari atas sampai bawah. Artinya dia punya otoritas. Dan biasanya orang-orang besar, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin yang ada di top-top level atas, ketika menyampaikan sesuatu, hasilnya adalah sebuah stigma. Mungkin kalau kita di bawah, kita sampaikan sesuatu, hasilnya hanya sebuah pendapat, pandangan, opini. Tapi kalau orang-orang besar yang menyampaikan, maka hasilnya adalah sebuah stigma, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Matius pasal 11 ayat 28 ini, yang menyampaikan adalah Yesus Tuhan. Dan Yesus berkata begini, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berkata kepada kita hari ini adalah Dia, Yesus, yang menyelamatkan hidup kita. Jadi buat saya, Yesus bukan hanya Tuhan yang mau menyelamatkan hidup kita.
Buat saya, Yesus bukan hanya Tuhan yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Tapi buat saya, Yesus juga Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup saya dan saudara hari ini. Dan seterusnya. Karena dia berkata dia akan memberikan kelegaan kepadaku. Artinya dia sedang berkata, hey, don't worry about tomorrow. Jangan khawatir tentang hari esok. Gak usah pikirin, gak usah khawatir tentang tanggal 1, tentang cicilanmu, tanggal 5, tentang tagihanmu, tanggal 10, tentang kewajiban yang harus kau lunasi, tanggal 20, tentang iuran yang harus kau bayar. Kau gak usah khawatir. Selama engkau bekerja, selama engkau ikuti kehendak Tuhan, selama engkau cari Tuhan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Demikian Yesus berkata. Sehingga hari ini kalau ada orang-orang yang mulai khawatir, hari ini ada orang-orang yang mulai ragu, hari ini kalau orang-orang mulai tertekan, hari ini kalau ada orang-orang yang mulai ngerasa hidupnya, kok Tuhan gak tolong saya ya, kok Tuhan gak bela saya ya. Saya cuma mau bilang, ayat ini sedang berkata, Dia Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, orang yang dekat saudara aja ngerti. Kalau saudara curhat gitu ya, terus bilang, aduh saya punya masalah nih suami saya punya masalah nih anak saya punya masalah nih pasangan saya selingkuh, saya punya masalah nih di kantoran saya, di kerjaan saya digencet sama atasan saya dikhianati sama teman saya. Lalu orang yang mendengar curhat saudara, dia ngerti gitu. Dan dia bilang, ya lu sabar deh, you tenang aja deh. Tuhan pasti buka jalan kok. Ya gue paham deh, gue ngerti deh apa yang lo alamin. Sabar ya. Orang yang dengar curhat saudara aja, dia bisa memahami perasaan saudara. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Yang mendesain saudara, yang meng-create saudara, yang menciptakan saudara, yang menjadikan saudara, yang menentukan saudara, dan yang menyelamatkan saudara. Dia sangat-sangat mengerti. Karena itu dia berkata dia akan berikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya adalah, kelegaan atas apa? Saudara ini kasih dalam Tuhan, maka yang pertama, kelegaan yang Allah berikan kepada kita adalah kelegaan dari tuduhan-tuduhan iblis kepada kita. Iblis sering menuduh kita. Kalau kita buat salah, iblis bilang, you gak layak. Dosa lo kebanyakan. Lo kebanyakan lawan orang tua. Lu udah aborsi. Lu udah nyuri uang gereja. Lu udah nyuri uang perusahaan. Lu udah ngambil uang orang. Lu ngutang kagak dibalikin. Iblis coba menuduh pikiran-pikiran kita sehingga akhirnya kita nggak layak. You udah rebut suami orang, you jadi istri piaraan. Jadi orang melihat kita tuh menjadi orang yang paling hina dan sampah, dan iblis terus menekan kita. Sakit lu nggak sembuh, dokter udah angkat tangan, mujizat nggak ada, dan lain sebagainya. Iblis coba menyerang di pikiran kita. Maka saya belajar dari firman Tuhan bahwa selama kita masih percaya Yesus, selama kita punya iman kepada Yesus, selama kita mau berharap kepada Yesus, iman dan pengharapan, faith and hope, iman dan pengharapan, maka mujizat pasti ada. Mujizat masih Tuhan sediakan buat kita. Saudara yang sedang menyaksikan tayangan program ini, bukan kebetulan saudara bisa ada di depan televisi dan bisa mendengar siaran ini, bukan kebetulan. Dan saya percaya siaran ini, live channel ini menjadi berkat buat saudara. Dan banyak kesaksian orang bercerita tentang siaran Voice of Life atau live channel ini menjadi berkat banyak. Dan bukan kebetulan hari ini saudara. Dan Tuhan menjawab pergumulan saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kelegaan satu atas tuduhan-tuduhan setan dalam pikiran dan hatimu. Ingat, setan itu gak punya kuasa atas kita. Kita ini punya Kristus. Tubuh kita sudah dibeli bayar lunas oleh Kristus. Dan Alkitab berkata iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Gak usah dia sampai naik-naik ke kuping kita, pikiran kita. Kalau dia mulai naik ke kuping kita bilang sesuatu, sakit tuh gak sembuh, bilang dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus gue sembuh. Setiap bangun pagi gue bilang dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus saya sembuh. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat. Kalau hari-hari kau sedang menyaksikan program ini, mungkin kau sedang mengalami stroke. Dan kau sedang pemulihan mengalami stroke itu, dengar baik.
Saya mau bilang bahwa sakitmu itu namanya stroke, tapi ada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Sehingga engkau bisa bilang dalam dirimu, engkau bisa perintahkan dalam dirimu, hei sakit, enyah dari tubuhku, aku sembuh oleh bilur Yesus. Dan setiap hayu katakan, aku sehat, aku diberkati, aku sembuh. Tapi setelah engkau berkata seperti itu, you minum obat. Apa yang dokter anjurkan, minum. Kurangin, apa yang dokter bilang kurangin. Jangan lo nekat juga. Mentang-mentang udah pulih sedikit, dokter bilang pokoknya kalau makan yang berenang-berenang di air. Besok dokter tanya, mana si Om Yakob? Oh itu lagi di kolam, ngapain? Lagi ngajar babi berenang. Jadi pikirnya kalau babi bisa berenang, yang berenang-berenang di air bisa dimakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setan tidak punya kuasa atas tubuh kita. Jadi yang pertama, kelegaan apa yang bisa kita dapat? Yang pertama adalah kelegaan dari tuduhan-tuduhan setan dalam pikiran hati kita. Kalau engkau orang muda, engkau pacaran kelewat batas, engkau melakukan hubungan seks sebelum menikah, kalau engkau hamil di luar nikah, iblis mulai mengintimidasimu, udah aborsi aja, dengar baik. Do not cover sin with sin, jangan tutupi dosa dengan dosa. Dosamu cukup di situ. Akui dosamu, kembali kepada Allah, dan terima kenyataan yang ada. Kau harus bertanggung jawab, kau harus berani bicara. Dengar baik. Karena itu saya mau bilang sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan melalui program ini. Do not cover sin with sin, jangan tutupi dosa lagi dengan dosa. Dosa makin menumpuk, makin susah, makin ribet hidup ini. Hidup itu mudah kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi yang kedua, apa yang saya pelajari? Kelegaan apa yang saya dapat? Kelegaan yang saya dapat adalah, kalau yang pertama lega dari tuduhan-tuduhan iblis, maka kelegaan yang kedua yang saya dapat adalah kelegaan bahwa saya mempunyai fokus saya bukan pemenuhan kebutuhan. Fokus saya adalah bagaimana saya mengikuti kehendak Tuhan. Jadi yang kedua kelegaan yang saya dapat adalah kelegaan pemenuhan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah orang yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jika ia berlaku setia dan adil, maka Tuhan akan memberkati langkah-langkah hidupnya. Artinya, kelegaan yang kita dapat adalah kelegaan janji dari Tuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang hidupnya hidup secara rutinitas. Bangun pagi, siap-siap ke kantor, kerja, siang pulang malam, akhirnya jenuh. Weekend cari hangout di tempat-tempat yang menurut dia bisa ngalamin sesuatu yang dapat feel-nya di sini. Tapi dengar baik. Kalau engkau tidak cari Tuhan, engkau tidak pernah akan dapat janji pemenuhan Tuhan itu. Tuhan itu setia buat kita. Tuhan itu adil buat kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, buang semua yang gak merupakan kehendak Tuhan. Apa sih yang kehendak Tuhan? Mengampuni. Apa sih yang kehendak Tuhan? Mengasihi. Apa sih yang kehendak Tuhan? Jangan jelekin orang. Apa sih kehendak Tuhan? Jangan iri. Apa sih kehendak Tuhan? Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Apa sih kehendak Tuhan? Hidup dalam kesucian. Apa sih kehendak Tuhan? Menyembah Dia, berdoa. Apa sih kehendak Tuhan? Mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi keluarga, ingat orang tua. Kalau engkau saat ini hidup di perantauan, orang tuamu ada di daerah, ingat papa mamamu. Doain mereka, transfer uang buat mereka. Iya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kehendak Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam, apa sih yang saya dapat kalau saya lakukan itu? Kelegaan. Kelegaan, bos, kelegaan itu mahal bos. Orang pengen hatinya lega, bela-belain pergi ke luar negeri. Orang pengen lega, bela-belain cari tempat mahal. Dengar baik, lega itu bersama dengan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui program Voice of Life pada hari ini, kalau engkau setia melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Tidak seutas rambut pun jatuh ke atas tanah tanpa seizin Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, selalu mengingatkan, yuk ampuni yuk, kasih yuk. Kalau ada orang yang jelekin ya udahlah, mulut-mulut dia, telinga-telinga kita. Mulut silahkan dia ngomong, telinga kita tutup. Kita nggak bisa tutup mulut orang toh. Tutup aja telinga kita supaya kita tidak mendengar hal-hal yang buruk, tetapi kita tetap fokus kepada rencana janji pemenuhan Tuhan.
Jadi yang kedua, apa kelegaan yang saya dapat? Kelegaan yang saya dapat yang kedua adalah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, kata ketenangan dengan kata kelegaan ini sama dalam teks aslinya. Lalu diterjemahkan ketenangan. Jadi orang yang mendapatkan kelegaan itu dia pasti akan mendapatkan ketenangan. Apa sih berkat dari mendapatkan kelegaan ketenangan itu? Pikiran kita jernih, ya kan? Hati kita juga bawaannya nggak emosi gitu. Orang kalau hatinya bawaannya nggak emosi, bawaannya tenang, itu ngerjain sesuatu juga enak bos gitu. Ngerjain sesuatu juga mantep gitu. Dan nggak gegabah juga, nggak ceroboh juga gitu. Penuh hikmat lah gitu kira-kira. Nah saudara ini kasih dalam Tuhan. Jadi yang ketiga yang saya pelajari, Alkitab bilang pikulah kuk yang kupasang. Artinya gini, hidup itu jangan mengeluh. Kelegaan apa yang saya dapat? Kelegaan yang saya dapat itu adalah kalau saya hidup bersyukur, maka saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu atas izinnya Tuhan. Semua yang terjadi itu ada dalam frame-nya Tuhan gitu loh. Ada dalam bingkainya Tuhan. Jadi kita nggak usah ngeluh gitu. Aduh, kerja di sini begini nih. Tahu nggak saudara? Kalau orang ngeluh itu tanpa saudara sadari ya, menjengkelkan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu loh. Kalau kita banyak ngeluh itu ngejengkelin orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba deh kalau saudara datang ke kantor, saudara ya. Begitu saudara datang, saudara dari begitu masuk ruangan saudara, kan biasanya kalau di ruangan itu ya kan tergantung posisinya kan. Kalau posisi kita masih posisi yang sama gitu dengan pegawai yang lain kan partisi aja kan. Sebelah sini ada, depan kita ada gitu kan. Terus di belakang kita jalan, belakang lagi ada gitu kan. Terus kita begitu datang nih, udah ngeluh nih. Udah panas banget nih AC sih. Itu yang di sebelah tuh pertama ngelihatnya senyum tuh. Ya ilah. Terus ntar kita masuk lagi tuh, kita ngeluh lagi tuh. Habis AC panas. Aduh. Nih ruangan gak enak bener sih nih. Sumpek bener nih banyak orang. Tahu gak saudara? Lama-lama orang yang ada di sekitar saudara nih mulai ngeliat saudara aneh. Ini orang dari tadi ngeluh mulu. Terus saudara naik kereta gitu. Terus saudara ngedumel nih, aduh ini kereta penuh banget nih. Udah bagus loh saudara nggak dibuang dari kereta, mujizat. Kalau bilang kan kalau mau naik sepi jangan naik kereta bos. Kereta rame bos. Jadi ngeluh itu nggak ada untungnya. Ngeluh itu hanya mendatangkan orang-orang di sekitar kita jengkel sama kita. Tapi kalau bersyukur sebaliknya. Bersyukur itu akan mendapatkan satu buat saya, kalau orang bersyukur itu bisa dapat mujizat. Misalnya gini, ada banyak cerita-cerita kesaksian. Ketika dia bersyukur, dia testimoni baik di medsos, baik di manapun. Hasilnya tiba-tiba ada orang yang merasa simpati atau merasa kagum, lalu kontak dia dan akhirnya jadi berkat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak peristiwa orang yang bersyukur malah mendatangkan berkat. Bersyukur mendatangkan mujizat. Jadi hari ini apapun keadaanmu, bersyukur. Karena ada mujizat di balik rasa bersyukur. Ada berkat di balik rasa bersyukur. Kalau hari ini kau berkata, kalau hari ini kau sedang menatap program ini, melihat program ini dan berkata, bagaimana saya mau bersyukur Pak? Saya di kursi roda. Bagaimana saya mau bersyukur Pak? Saya sakit. Bagaimana saya mau bersyukur Pak? Saya minum obat tidur setiap malam. Kalau saya nggak minum obat tidur, saya nggak bisa tidur. Dengar baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Persoalan hidup kita bukan hanya persoalan tubuh ini atau daging ini saudara. Kalau persoalan tubuh dan daging ini itu sementara. Tapi persoalannya di roh kita ini yang akan kembali kepada Tuhan. Hari ini mungkin kau sedang berkata, secara tubuh engkau sedang ada di kursi roda. Mungkin kau saat ini sedang berkata, tapi akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Tapi saya mau bilang, tapi rohmu jangan sampai rohmu juga di kursi roda.
Rohmu jangan sampai di kursi roda. Rohmu itu harus berjalan, tanda kutip. Rohmu harus sampai kepada Bapa. Rohmu harus berdoa. Rohmu harus dekat sama Tuhan. Yang terbatas cukup tubuhmu. Rohmu jangan terbatas. Ada banyak orang kok yang bisa berjalan yang nggak di kursi roda. Tapi rohnya terbatas. Hidup masih iri. Ambisi dunianya makin besar. Punya barang satu nggak cukup, punya lihat orang lain lebih besar nggak cukup, beli lagi. Kebutuhan materinya terus dia penuhi. Nggak ada habisnya kalau ikuti dunia ini. Lelah kita ikuti dunia ini. Makanya Yesus bilang, pikul laku yang kupasang, artinya ada hal-hal beban yang memang Tuhan percayakan untuk kita tanggung. Mungkin itu kuk yang sedang kau pasang. Mungkin itu kuk yang sedang engkau hadapi. Tujuannya apa? Kalau engkau berkata Tuhan gak adil. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan Tuhan yang gak adil, pikiran kita yang gak nyampe. Kita gak tahu kalau ternyata semua di balik itu ada keselamatan yang Tuhan rancangkan yang dahsyat. Kita gak tahu kalau lewat itu ternyata udah ada hal yang besar yang ingin Tuhan create dalam hidup kita. Mungkin bukan kita, tapi anak kita. Mungkin bukan kita, tapi keluarga besar kita. Bersyukurlah. Sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan. Izinkan saya berkata begini. Ungkapan syukur kita berarti kita sedang mengundang hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi rasa keluh kesah kita yang terus-menerus kita sampaikan, itu sama saja kita sedang mengundang setan hadir dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang hancur, bukan rumah tangga yang kurang uang. Ada banyak orang kok rumah tangga yang banyak uang bisa hancur. Rumah tangga yang hancur bukan karena pasangannya jelek. Ada banyak orang kok pasangannya, istrinya cakep, suaminya cakep, hancur juga. Rumah tangga yang hancur bukan karena rumah tangga itu nggak punya rumah. Ada orang yang udah punya rumah gede juga rumah tangganya hancur kok. Bukan persoalan itu. Rumah tangga yang hancur adalah rumah tangga yang tidak diisi dengan rasa syukur setiap hari. Rumah tangga yang hancur adalah rumah tangga yang tidak diisi dengan ucapan syukur kepada Tuhan setiap saat. Rumah tangga yang hancur adalah rumah tangga yang selalu isinya keluh kesah, selalu isinya tuntutan, selalu isinya adalah keluhan, selalu isinya adalah sungut-sungut, selalu isinya adalah membandingkan, selalu isinya menjelekkan, selalu isinya adalah menjatuhkan. Rumah tangga yang hancur adalah rumah tangga yang mengundang hadirat setan. Tapi rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang mengundang hadirat Tuhan. Karena itu, melalui program hari ini, Voice of Life, saya simpulkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, orang yang mendapatkan kelegaan adalah orang yang bebas tuduhannya dari tuduhan-tuduhan setan. Orang yang mendapatkan kelegaan adalah orang yang mendapatkan janji pemenuhan dari Tuhan. Orang yang mendapatkan kelegaan adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur mengundang hadirat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya, hari ini saudara diberkati. Hari ini saudara mendapat mujizat. Doa saya, saudara hari ini mendapatkan kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa, mereka yang sudah mendengarkan program ini, mereka yang sedang mengalami beban-beban masalah, mereka menaruh tangan mereka di dada, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menjamahnya. Oleh bilur Yesus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan, sehingga hari ini mereka mendapatkan kelegaan. Mereka yang berzina tidak lagi berzina, mereka yang menjadi istri piara tidak lagi menjadi istri piara. Mereka mengambil keputusan mengikuti Yesus. Dan mereka yang saat ini mengaku dosa, Tuhan berikan ampunan dosa, Tuhan turun atas mereka. Dan mulai hari dan seterusnya mereka berjanji kepada Tuhan, mereka akan hidup dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau beri mereka kelegaan. Mereka yang sedang putus asa, kecewa, dalam nama Yesus Hamba ucapkan berkat. Maka Tuhan angkat bebannya, Tuhan ganti dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga hamba berdoa, hari ini menjadi hari berkat. Hari ini menjadi hari penuh kelegaan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap beriman dan tetap berpengharapan. Faith and hope. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Melalui program ini, saudara dan saya, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.